Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika yaitu tentang bangun ruang. Sudah siap semuanya? Oke, let's go. Yang akan kita pelajari bangun ruang adalah yang pertama mengenal bangun ruang. Dua, membuat contoh objek dengan bangun ruang. Tiga, mengelompokkan bangun ruang. Tapi sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, kita akan mereview terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang bangun datar. Perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar adalah suatu bangun yang berbentuk bidang datar. Perhatikan teman-teman ke gambar. Sedangkan bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ruang sehingga mempunyai volume atau isi. Sudah jelas ya teman-teman? Sudah tahu perbedaannya antara bangun datar dan bangun ruang. Pelajaran 1. Kita akan mengenal macam-macam dari bangun ruang. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Ciri-ciri utama dari bangun ruang kubus adalah ukuran sisinya yang selalu sama. Coba perhatikan ke gambar, bagian sisi dari bangun ruang kubus itu semuanya ukurannya sama. Selanjutnya, contoh benda yang bentuknya seperti kubus adalah ada kardus, kemudian ada mainan Rubik, ada kotak kado yang bentuknya kubus, kemudian ada tempat tisu yang bentuknya kubus. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan teman-teman bisa mencari contoh lain, benda yang bentuknya mirip seperti kubus atau seperti kubus. Bangun ruang yang kedua adalah balok. Balok ini bentuknya hampir sama dengan kubus, tetapi memiliki ukuran yang lebih panjang. Contoh benda yang bentuknya seperti balok adalah banyak ya teman-teman ya, kalau benda yang bentuknya seperti balok. Ada buku, ada kulkas, ada penghapus, ada tempat pensil, ada tempat tisu, dan masih banyak yang lainnya. Bangun ruang yang ketiga adalah prisma. Nah, prisma itu teman-teman, prisma dapat memiliki berbagai bentuk tergantung pada bentuk alasnya. Jadi prisma itu sebenarnya macam-macam nih teman-teman. Ada prisma segitiga, kemudian ada prisma segi empat, ada prisma segi lima, dan lain-lain. Balok itu sebenarnya bisa juga disebut dengan prisma segi empat, karena alasnya jumlahnya ada 4. Namun kita lebih sering menyebut balok. Nah, sekarang kita akan membahas prisma yang segitiga ya, teman-teman. Contoh benda yang bentuknya seperti prisma segitiga adalah ada tenda, kemudian ada potongan kue, kemudian ada atap rumah. Bangun ruang yang keempat
adalah bola. Bola memiliki bentuk bulat sempurna dan permukaan halus tanpa sudut atau tepi. Perhatikan baik-baik teman-teman. Bola. Sekarang contoh benda yang bentuknya seperti bola. Banyak sekali. Yaitu ada bola sepak, bola basket, bola voli, kemudian ada buah jeruk, ada kelereng, ada bola dunia, kemudian ada buah semangka, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Yang kelima, ada bangun ruang kerucut. Coba perhatikan baik-baik, bangun ruang kerucut. Kerucut memiliki alas, alas itu bagian bawahnya ya teman-teman. Alas berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang membentuk permukaan kerucut. Langsung kita ke contohnya. Contoh benda yang bentuknya seperti kerucut adalah ada pembatas jalan, kemudian ada es krim, ada nasi tumpeng, ada caping atau topi petani, kemudian ada topi pesta, dan ada yang mirip juga yaitu kok bulu tangkis. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah tabung. Bangun ruang tabung adalah suatu bangun ruang yang terbentuk oleh dua lingkaran yang sejajar. Perhatikan bagian atas dan bagian bawah itu ada bentuk lingkaran. Dan satu persegi panjang yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Sudah diperhatikan gambarnya? Contoh benda yang bentuknya seperti tabung adalah ada celengan, kemudian ada gelas, ada kaleng minuman, kemudian ada batu baterai, ada toples, dan mungkin masih banyak yang lainnya ya. Pelajaran yang kedua yaitu membuat contoh objek dengan bangun ruang. Nah, berikut ini di bawah ini terdapat bangun ruang yaitu ada bola jumlahnya 1, kemudian ada tabung berapa jumlahnya? Ada 4, betul. Kemudian ada 2 kubus, ada 1 kerucut, dan 1 balok. Nah, dari bangun ruang ini, kira-kira bangun ruang ini bisa kita bentuk seperti apa ya kira-kira teman-teman? Disusun. Nah, bisa membuat objek seperti ini nih. Bentuk ini terdiri dari bangun ruang yang bermacam-macam tadi ya teman-teman ya. Bisa juga dibentuk dengan bentuk lain teman-teman. Pelajaran yang ketiga yaitu mengelompokkan bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang berikut ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada bentuk kubus, kemudian ada bentuk tabung, dan juga ada bentuk balok. Jadi dikelompokkan sesuai dengan bentuknya. Kubus dengan kubus, tabung dengan tabung, balok dengan balok. Ini namanya pengelompokan berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, bangun ruang berikut ini dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ya. Yang pertama warnanya apa? Ya, hijau, betul. Kemudian ada merah dan juga ada kuning. Ini dikelompokkan berdasarkan warnanya. Kemudian bangun ruang berikut ini dikelompokkan berdasarkan apa ya, teman-teman? Iya, betul, berdasarkan ukurannya. Ada yang ukurannya besar dengan yang besar, ukuran sedang dengan yang sedang, dan ukuran kecil dengan yang
kecil. Oke, teman-teman. Cukup sekian pelajaran matematika hari ini. Jangan lupa belajar dan berdoa. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.